Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi untuk kita semua. Kita lanjut lagi ya, masih bersama saya Bapak Setiawan. Hari ini atau kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ESA atau Electronic Spark Advance. Nah, ESA sendiri adalah sistem yang mengontrol waktu pengapian pada mesin kendaraan. Jadi kapan harus busi itu memercikan bunga api, nah itu dikontrol oleh ESA. Adapun cara kerjanya berdasarkan data dari sensor yang memonitor kondisi kerja pengapian, serta sensor yang memonitor kondisi kerja mesin ataupun sensor yang lain. Kemudian ECU mengirimkan sinyal IGT ignition timing ke igniter coil pengapian untuk membangkitkan loncatan bunga api busi pada saat yang tepat. Jadi kalau ESA ini lebih tepatnya pengaturan percikan bunga api secara advance gitu ya. Jadi pengaturan percikan bunga api yang dikontrol secara elektronik, kemudian dia bisa advance. Advance itu artinya bisa mengikuti putaran. Artinya kebutuhannya kapankah harus dipercikan bunga apinya, apakah maju ataukah mundur. Nah, ini dikontrol oleh sistem yang namanya ESA, Electronic Spark Advance. Nah, adapun sensor-sensor yang bekerja pada ESA, mulai dari crankshaft position, camshaft, map atau map, kemudian engine coolant temperature, ECT, dan IAT, intake air temperature. Sensor-sensor ini yang memberikan data kepada ECU, kemudian nanti ECU memerintahkan ke igniter coil untuk memercikan bunga api pada busi. Jadi kalau pada PMS, koil pengapian itu umumnya satu busi satu koil, itu ya. Jadi satu busi satu koil. Mungkin berbeda dengan mobil konvensional yang jadul, itu satu koil untuk membangkitkan 4 busi. Nah, nanti dulu kalau mata kuliah atau pelajaran sistem pengapian konvensional, nah nanti teman-teman bisa tahu, oh ternyata satu satu koil itu bekerja untuk memenuhi kebutuhan dari 4 busi. Tapi kalau pada EMS mayoritas satu koil itu satu busi. Adapun nanti urutan pengapiannya, artinya percikan bunga apinya, manakah silinder yang manakah yang lebih dahulu, kemudian yang berikutnya dan berikutnya, itu juga termasuk dikontrol oleh ESA. Baik, nah ini adalah diagram sistem pengapian yang saya sebut ESA tadi, yang mana komponen utamanya ya, ini dari komputer tadi yang dimaksud adalah ECU-nya, kemudian ada crankshaft position sensornya, ada spark plug, ini businya ya, spark plug. Ini kalau plug wires itu kabelnya, kemudian ignition coil dan ignition module itu yang saya maksud adalah ignition coil yang awal tadi. Jadi ketika ada sensor-sensor yang sudah mengirimkan data ke ECU, kemudian ECU mengirimkan perintah ke ignition coil, kemudian dari coil akan mengatur sebagaimana rupa bahwa busi itu memercikan bunga api. Nah, caranya sama seperti pembangkit busi pada sistem lainnya, hanya saja ini dikontrol secara computerized. Baik, kemudian ruang lingkup EMS yang berikutnya adalah idle speed control atau ISC. Jadi ISC ini adalah bagian dari engine management system yang mengatur pengendalian mesin yang bertujuan untuk menjaga kecepatan mesin saat kendaraan berhenti atau berjalan perlahan ataupun juga berjalan. Artinya gini, ISC ini mengatur atau menjaga speed engine-nya, speed mesinnya. Jadi kalau RPM mesinnya itu akan terjaga, ataupun kita berhenti dan sebagainya itu dia akan terjaga, ini yang ngontrol ISC. Nah,
Berarti kalau ISC-nya rusak, gitu nggih. ISC-nya rusak, apa yang terjadi? Maka engine-nya, engine speed-nya itu tidak bisa idle, tidak bisa langsam. Bisa saja mati-mati ataupun ya tidak bisa langsam, tidak bisa idle, bisa dipahami ya idle nggih. Jadi nggak bisa langsam. Itu kalau ISC-nya rusak. Pernah kejadian pada suatu malam dini hari, saya berkendara menggunakan sebuah mobil. Nah, di situ idle-nya tidak bisa terkendali. Oke, tidak bisa terkendali, tidak bisa langsam. Akhirnya saya berhenti. Nah, cek punya recheck, ternyata ISC-nya rusak. Begitu nggih. Nah, kemudian ISC-nya saya perbaiki ala kadarnya karena di situ di pinggir jalan, kemudian saya pasang lagi, akhirnya normal kembali. Nah, artinya apa? Ini sebagai contoh bahwa ketika ISC atau idle speed control ini rusak, maka posisi atau kondisi mesinnya tidak bisa idle, tidak bisa langsam. Baik, ini kondisi mempengaruhi ISC mulai dari suhu air, pendingin, sistem AC, sistem lampu dan sebagainya, sistem rem. Nah, itu nggih. Ini gambarannya dari sensor-sensor itu kemudian mengirimkan ke ISC. Semuanya kembali kepada ke sinyal dari sensor. Oke, next. Nah, ini materi berikutnya yaitu fungsi diagnosa pada EMS tadi. EVI sudah, EVA sudah, manual ESA sudah, kemudian ISC sudah, sekarang adalah fungsi diagnosis pada MS. Jadi bagaimana caranya mendiagnosis sebuah kerusakan pada MS? Nah, ini adalah materi pengantar dulu. Nanti pada materi yang ke depan lagi akan dibahas lebih detail. Nah, engine ECU itu secara kontinu memonitor sinyal masuk dari beberapa sensor. Nah, jika ada sinyal yang tidak normal atau tidak berfungsi, maka ECU menyimpan data tersebut di dalam memori dan jika perlu akan menampilkan bagian yang tidak berfungsi dengan cara mengedipkan atau menyalakan lampu cek engine. Ini yang saya sebut MIL tadi, malfunction indicator lamp. Atau biasanya itu lambangnya atau tulisannya cek engine. Nah, nanti kalau yang belum tahu cek engine, silakan dicari lampu cek engine. Oke, nah ini adalah fungsi-fungsi diagnosisnya, yaitu memantau sensor dan aktuator, kemudian menampilkan kode kesalahan atau kode kesalahan ini biasanya disebut dengan DTC, diagnosis trouble code, gitu ya. Kemudian untuk menyimpan data dan mengatur sistem keselamatan dan sebagainya. Nah, selain bisa didiagnosa, ini EMS juga mempunyai fungsi file save. File save ini berfungsi sebagai sistem keamanan darurat. Jadi fungsi utamanya adalah untuk melindungi mesin dari kerusakan yang lebih serius. Kalau nanti tiba-tiba engine-nya mati, mungkin karena temperaturnya terlalu tinggi, lah itu merupakan bagian dari fungsi file save. Itu nggih. Itu sebagai contoh saja. Jadi mengamankan kondisi mesin dari kerusakan yang lebih parah. Oke, kita lanjut. Ini adalah tindakan file save-nya mulai dari menurunkan performa mesin, menghentikan aliran bahan bakar, sehingga tadi kita tahu, oh ternyata ini ada kerusakan serius, bisa saja sampai engine-nya mati. Kemudian menampilkan kode kesalahan. Ini fungsi dari atau tindakan dari file save engine. Jadi canggih ya. Oke, kemudian selain file save ada fungsi backup EMS. Ya, jadi backup EMS ini berfungsi sebagai cadangan atau pengganti sistem utama jika terjadi kegagalan pada ECU. Nah, backup sendiri biasanya terpasang secara fisik di dalam kendaraan dan siap digunakan saja ketika terjadi kegagalan pada ECU utama. Nah,
sebagaimana kita ketahui bahwa backup ini ya, sepengetahuan saya ini untuk backup itu tidak semua merek ada backupnya, ya tergantung pabrikannya. Oke, next. Nah, garis backupnya adalah perangkat keras yang sama, fitur interface, perangkat lunak yang sama, dan pengembalian otomatis. Jadi artinya mungkin nanti ECU-nya di reset dan sebagainya, oh sudah ada backupnya, backup data settingan standar dari pabrik mungkin atau sudah di setting sebelumnya, itu masuknya di backup. Nah, ini adalah konstruksi dari engine management system, ya, mulai dari engine ECU, sensor dan aktuator. Jadi ini sensor semua, banyak sensor mulai dari airflow, kemudian vehicle speed, stop lamp switch, defogger dan sebagainya, oksigen sensor. Intinya yang semua sensor-sensor itu akan mengirimkan data ke ECU, kemudian ECU akan memerintahkan yang namanya pekerja. Pekerjanya ini disebut aktuator. Oke, jadi pekerja yang terkait dengan injeksi bahan bakar, oh disebut EVI. Pekerja yang disebut dengan busi tadi namanya ESA, di dalamnya ada igniter. Yang EVI tadi di dalamnya atau pekerjanya atau aktuatornya dinamakan injektor dan sebagainya. Jadi pelaksananya, jadi pelaksana dari ECU. Kemudian ECU karena ECU mendapatkan perintah atau sinyal dari sensor, maka ECU mampu menentukan perintah kerjanya seperti apa kepada aktuator. Jadi di EV itu ada aktuatornya yang namanya injektor, di ESA itu ada igniter coil dan sebagainya. Nah ini sensor pada EMS seperti yang saya tertengah tadi, ada MAP, ada CMP, CKP, TPS, dan sebagainya. Ini adalah salah satu gambarannya, sensornya seperti ini, di mana setiap sensor itu pasti ada soketnya ya, seperti ini ada soketnya. Ini juga ada soketnya, ada soket-soketnya. Ini yang akan terhubung kepada wiring sistemnya. Nah, kemudian engine control unit ini ECU-nya, kemudian ini biasanya satu kotak gitu ya, satu kotak. Biasanya dia tersembunyi di bawah dashboard. Karena fungsinya yang sangat utama, fungsinya yang sangat krusial, dia diamankan di dalam dashboard sehingga tidak mudah untuk dijangkau oleh tangan ataupun terkena kaki ketika pengendaranya duduk di kursi. Nah, ini ada aktuatornya, misalkan ini injektor bahan bakar itu seperti ini, coil pengapian seperti ini katup ISC-nya nggak terlihat guys, tapi kira-kira seperti ini, tergantung modelnya. Nah, kemudian integrasi EMS dengan sistem lain. Saat ini EMS sudah diintegrasikan dengan sistem lain seperti sistem transmisi, sistem kontrol traksi, sistem pengereman, dan sebagainya. Karena sudah di awal sudah saya sampaikan, EMS pada mata kuliah capaiannya hanya yang saya sebutkan tadi, maka untuk nanti sistem pengereman atau yang ABS, EBS, dan sebagainya itu tidak masuk dalam pembahasan. Itu akan dibahas lagi pada mata kuliah yang lain. Oke, kemudian perkembangan terbaru dari MS ini terkoneksi dengan HP, karena untuk pengecekan yang sekarang itu bisa melalui Bluetooth ya, melalui Bluetooth tidak harus menggunakan scanner atau scan tool. Kemudian sudah terintegrasi dengan AI atau kecerdasan buatan, tapi tidak semua merek. Oke, nah tantangan dan masa depan EMS ini merupakan PR kita semua sebagai sivitas akademika yang berkecimpung pada dunia otomotif, bahwa EMS ini bisa lebih kompleks dan bisa lebih banyak diintegrasikan pada sistem-sistem pada kendaraan. Baik, ini kesimpulannya. Jadi EMS itu mulai dari 1960-an, kemudian ada 3 komponen utama, ada sensor, ada ECU, ada aktuator. Itu komponen utamanya. Kemudian 4 fungsi utama, bagaimana yang saya sampaikan adalah capaian pada mata kuliah ini ada mulai dari EVI, ESA, ISC, dan diagnosanya. Kemudian potensi masa depan ini adalah PR kita bersama, semakin berkembangnya teknologi, kita sebagai penikmat teknologi, alangkah baiknya suatu hari kita sebagai inventor teknologi atau penemu
pencipta teknologi. Baik, dari saya cukup sekian, kita akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.